Kita bahas tentang kesetimbangan benda tegar. Yang pertama harus kita ketahui adalah apa itu benda tegar. Nah, benda tegar adalah suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya jika benda tersebut dikenai gaya. Tapi yang akan terjadi pada benda tersebut adalah mungkin dia akan bergerak lurus, atau dia bergerak rotasi, atau bahkan dia hanya diam. Contohnya meja. Meja itu adalah benda tegar. Kenapa? Karena saat diberi gaya dorong, dia punya bentuk tidak berubah, ya kan? Yang terjadi adalah dia bergerak ke depan atau ke belakang. Nah, sekarang Pak mau tunjukkan suatu sistem dari benda tegar. Ya, perhatikan. Ini adalah satu sistem benda tegar yang dalam kehidupan sehari-hari dia mirip dengan jungkat-jungkit, ya. Nah, sekarang kalau Pak kasih gaya berupa gaya berat pada sistem benda tegar ini, apa yang terjadi? Ya, jadi bentuknya tidak berubah, tapi yang terjadi adalah terjadi gerak berotasi pada poros ini, ya kan? Sekarang kalau suatu benda yang masanya 10 kg Pak taruh pada jarak dari poros sama itu 1 meter, apa yang terjadi? Iya, ternyata dia berotasi dan yang menang adalah tentu yang lebih berat. Tentu yang masanya lebih besar, yaitu 10 kilogram. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah sistem benda tegar yang dalam keadaan tidak setimbang. Lalu bagaimana supaya kita buat dia menjadi sebuah benda tegar dalam keadaan setimbang? Apakah dengan mendekatkan gayanya ke dekat poros putar? Ternyata tidak, ya. Coba kita kasih jauh bendanya 1,75 meter dari poros putar. Oh, hampir setimbang. Coba kita kasih genap 2 meter, apa yang terjadi? Iya, ternyata terjadi kesetimbangan dari benda tegar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kita hanya kasih pindah saja ini letak dari gaya, dalam hal ini gaya berat benda, menyebabkan suatu benda menjadi setimbang. Nah, itu yang akan kita pelajari dan kita bahas kali ini. Nah, sekarang lihat, yang menjadi satu faktor yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesetimbangan benda tegar tadi adalah sebuah besaran yang di dalam fisika disebut torsi atau momen gaya, yang biasanya dilambangkan seperti ini. Lambang ini namanya adalah tau, ya. Jadi di dalam fisika menjadi syarat kesetimbangan pada sistem tadi adalah bahwa jumlah torsi atau sigma torsi, sigma tau dari keadaan sistem tadi itu harus sama dengan 0. Ini adalah syarat kesetimbangan benda tegar tadi. Pertanyaannya adalah, lalu apa itu torsi atau momen gaya? Nah, momen gaya atau torsi adalah ukuran efektivitas suatu gaya dalam menghasilkan rotasi benda mengelilingi suatu sumbu putar. Nah, sekarang kita lihat ada faktor rotasi di situ di dalam kesetimbangan. Seperti apa? Nah, momen gaya itu sendiri di dalam fisika tau sama dengan F dikali D, di mana F adalah gaya dan D adalah lengan momen, panjang lengan momen dalam satuan meter. Sehingga di dalam fisika torsi atau itu adalah satuannya adalah Newton meter. Sekarang kita lihat, kalau ini sistem benda tegar, ya, kita kasih pin di sini sehingga dia tetap, ya, dan dia menjadi poros, dan kita kasih gaya di sini searah F. Maka yang terjadi adalah benda tegar ini akan berputar pada poros ini berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan ini benda kedua, tapi kita kasih arahnya sebaliknya, maka yang terjadi adalah benda ini akan berputar searah jarum jam. Nah,
Konsep momen gaya ini itu dapat aplikasinya adalah pada pintu. Nah, pintu poros putarnya ada pada bagian engsel. Nah, kalau kita kasih gaya keluar, maka dia akan tertutup. Kalau kita kasih gaya ke arah dalam, maka pintu akan terbuka. Nah, sekarang lihat, suatu faktor yang penting dalam menghitung besarnya momen gaya adalah yang D ini atau lengan momen. Untuk mengetahui posisi lengan momen, kita harus mengikuti definisi ini. Lengan momen adalah panjang garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Oke? Maka kita lihat panjang garis yang ditarik dari poros memotong tegak lurus garis kerja gaya. Harus tegak lurus di sini. Garis kerja gaya adalah sepanjang arah F ini. Sehingga memotong tegak lurus, maka panjang dari sini sampai di titik kerja gaya adalah lengan momennya. Begitu juga dengan ini, sama. Nah, ada satu hal yang penting. Nilai momen gaya atau torsi itu jika putarannya searah jarum jam adalah positif. Berarti dari antara dua ini mana yang positif? Tentu yang B ya. Karena arah ini mengakibatkan benda tegar ini berputar searah jarum jam. Sedangkan yang negatif adalah yang ini. Karena momen gaya berlawan arah jarum jam, nilainya negatif. Lihat, arah gaya ini akan membuat benda tegar ini berputar pada porosnya berlawanan arah jarum jam. Oke? Itu dua hal yang harus diingat. Nah, sekarang keadaan sistem benda tegar yang setimbang ini kita mau lihat masing-masing torsinya. Torsi untuk benda pertama adalah tau 1 sama dengan F1 kali D. F di sini adalah gaya berat dari benda, di mana gaya berat benda adalah M1 kali G. Nah, sekarang kita tinggal cari dia punya lengan momen karena masanya sudah ada. Nah, caranya adalah panjang garis, ikuti definisi tadi. Panjang garis yang ditarik dari titik poros memotong tegak lurus garis kerja gaya. Garis kerja gaya searah dengan gaya berat, yaitu vertikal, sehingga panjangnya adalah dari 0 sampai 1 meter. Maka kita lihat nilainya 10 kg kali 10 meter per sekon kuadrat dikali 1, hasilnya adalah torsi 1 adalah 100 Newton kali meter. Sekarang untuk benda kedua sama, sekarang kita tinggal cari dia punya lengan momen. Panjang garis yang ditarik dari titik poros memotong tegak lurus garis kerja gaya. Garis kerja gaya adalah vertikal. Sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya di sini adalah 2 meter. Maka kita masukkan nilainya 5 kg kali 10 meter per sekon kali 2 meter. Hasilnya adalah 100 Newton meter. Berarti sigma tau nya adalah tau 1 tambah tau 2. Dengan mengingat aturan arah tadi, maka kita dapat bahwa tau 1 nilainya negatif. Kenapa? Karena arahnya gaya ini mengakibatkan putaran sistem benda tegar adalah berlawanan arah jarum jam. Sedangkan tau 2 positif karena arah ini membuat putaran benda tegar searah jarum jam. Maka hasilnya adalah min 100 tambah 100, hasilnya sigma tau sama dengan 0. Maka terpenuhilah syarat kesetimbangan benda tegar tadi, yaitu sigma tau harus sama dengan 0. Oke, sekarang kita pada contoh soal. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm mendapat 3 gaya yang sama besar, 10 Newton seperti pada gambar. Jika tongkat diputar di titik C, maka momen gaya total adalah, ditanya adalah sigma tau total. Nah, sekarang yang menjadi yang utama adalah bahwa poros putarnya atau kita kasih pinnya putarnya ada di titik C. Maka kita buat diketahuinya dulu. Diketahui bahwa besar gaya F1, F2 dan F3 adalah sama, yaitu 10 Newton. Kemudian kalau F-nya sudah ada, kita tinggal cari dia punya panjang lengan momen. Untuk
panjang lengan momen pada gaya pertama, kita gambarkan dia. Ini adalah arah F1, ini adalah P-nya, gunakan definisi tadi. Panjang garis yang ditarik dari titik poros C harus memotong tegak lurus garis kerja gaya. Garis kerjanya dari sini ke sini, maka yang memotong tegak lurus adalah sepanjang D ini, karena ini tegak lurus. Nah, sekarang berarti panjangnya adalah D1. Berapa nilai D1? Nah, perhatikan. Ini adalah garis di depan sudut 30 derajat. Kita mengikuti aturan sin, kosin, tangen. Maka jika sudut di depan sudut dibagi sisi miring, sisi di depan sudut bagi sisi miring di sini apa? Pasti di depan sudut siku-siku, yaitu A, B, C. Maka sisi depan sudut bagi sisi miring adalah sin, ya kan? Berarti D1 bagi ABC adalah sin 30 derajat. Yang kita cari D1, maka D1 sama dengan ABC sin 30 derajat. Maka nilainya adalah ABC adalah 20 cm tambah 10 cm. Dari sini sampai di sini itu adalah panjang ABC adalah 30 cm atau 0,3 meter. Dikali sin 30 nilainya setengah atau 0,5, maka hasilnya adalah 0,15. Oke, kalau begitu D2 bagaimana? D2 lebih mudah lagi, karena ini adalah gaya kedua, ini P-nya, arahnya ke bawah, maka panjang garis yang ditarik dari titik poros memotong tegak lurus garis kerja gaya. Oke. Dan D3 bagaimana? Sama, panjang garis yang ditarik dari titik poros memotong tegak lurus garis kerja gaya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Kalau begitu, yang ditanya tentu adalah berapa momen gaya total atau sigma tau-nya berapa. Maka yang pertama yang kita bikin adalah sigma tau itu adalah jumlah dari sigma tau 1, tau 2 tambah tau 3. Nah, kalau poros putarnya adalah di C, maka kita lihat tau 1-nya positif, tau 2-nya negatif, tau 3-nya negatif. Kita kembali lihat di buku gambar. Ya, kalau ini untuk F1, kalau porosnya di sini arah gaya ke sana, pasti putarannya searah jarum jam, jadi positif ya. Sedangkan yang ini untuk F2, poros putaran sini arahnya ke sini, maka di benda tegar akan berputar berlawan arah jarum jam. Sedangkan yang 3 juga akan berlawanan arah jarum jam kalau porosnya di sini. Oke. Seperti itu, sehingga nilainya tau 1 positif, tau 2 negatif, dan tau 3 juga negatif. Kita masukkan, berarti tau 1 kurang tau 2 kurang tau 3. Kita masukkan nilainya, F1 D1 kurang F2 D2 kurang F2 D3, dan seterusnya. Kita masukkan nilainya 10 kg, 0,15 kurang 10 kali 0,1 kurang 10 kali 0,1, hasilnya adalah 1,5 kurang 1 kurang 1. Maka sigma tau adalah minus 0,5 Newton meter. Oke, jadi kita sudah dapat hasilnya minus 0,5 Newton meter. Apa maksudnya hasil ini? Hasilnya tidak 0 ya, tapi 0,5. Artinya sistem tadi tidak dalam keadaan setimbang, tapi berat sebelah. Beratnya ke arah mana? Ke arah minus. Minus artinya berlawanan arah jarum jam. Demikianlah yang dimaksud dengan kesetimbangan benda tegar. Jadi kita mau kesimpulan bahwa syarat kesetimbangan pada kesetimbangan partikel adalah sigma F sama dengan 0. Kalau pada benda tegar ditambah lagi bahwa sigma tau atau torsinya juga harus sama dengan 0. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang kesetimbangan, baik itu kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda tegar. Terima kasih.